Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar WordPress. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat postingan pada WordPress ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil belajar membuat kategori dan tags ya, dan kali ini kita akan melanjutkan pada menu post ya. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat postingan artikel atau berita pada WordPress. Oke, silakan teman-teman langsung aja buka web browsernya, kemudian jalankan localhost my web, kemudian silakan teman-teman login ke dalam dashboard ini. Kalau sudah, silakan teman-teman arahkan ke menu post ya. Nah, dimana di sebelumnya kita sudah selesaikan untuk kategori dan tags ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan kategori dan tags, dan kali ini kita akan coba belajar untuk menambah post ya. Nah, di sini kita bisa klik add new. Kalau klik add new ini kita langsung diarahkan ke form untuk menambah postingannya. Kemudian kalau all post ini berarti kita akan ditampilkan semua postingan kita yang sudah kita inputkan. Kalau sudah, silakan coba teman-teman klik all post ini. Nah, kalau sudah, maka kita akan ditampilkan ke dalam sini ya. Nah, di mana postingan kita masih ada satu ya, atau baru satu, di mana Hello World ini merupakan default atau tampilan postingan default ya, atau otomatis ada setelah kita lakukan instalasi. Nah, kita coba visit site kita atau website kita ya. Nah, di sini setelah kita visit, maka di sini ada postingan Hello World ya. Ketika kita klik, maka di dalamnya akan ada seperti ini. Nah, ini ada kok contoh komennya juga ya. Nah, di sini ada kolom komentar, kemudian di sini ada judul, lalu di sini ada postingannya ya. Nah, di sini masih satu ya, atau ini default. Otomatis ada setelah kita lakukan instalasi. Nah, gimana cara untuk menambahkan postingan ya? Nah, nanti di sini ada beberapa tombol yang bisa diklik ya. Cuma untuk menambah postingan kita bisa klik add new ini ya. Silakan teman-teman klik. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, nanti kita diarahkan ke add title ya. Nah, nanti mungkin teman-teman ketika baru pertama kali mengunjungi post ini ada ditampilkan modal ya. Tampil modal itu kayak keterangan atau panduan dalam membuat postingan ya. Mungkin di situ penjelasannya tentang postingan ini menggunakan tipe blok ya. Nanti kita untuk membuat postingan ini kita disiapkan blok. Nah, seperti ini ya, tipe atau pilihan blok ya. Jadi nanti kayak postingan, gambar, video itu disiapkan dalam bentuk blok-blok seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Nah, namun ketika kita pertama kali mengaksesnya, kita diperintahkan untuk menambah judul ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan kebutuhan untuk belajar WP ya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh, ini akan saya post di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa downloadnya. Di sini saya sudah siapkan satu gambar, kemudian dalam bentuk TXT ya, notepad. Di sini saya sudah siapkan judul dan isi dari paragraf yang akan kita buat. Contohnya judulnya saya buat seperti ini, langkah awal untuk memulai belajar pemrograman web ya. Kemudian itu saya copy lalu saya pastekan di sini ya. Nah, jadi di sini adalah judul dari web kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah judul, nah nanti di sini ada submenu juga ya, atau sidebar. Di sini kita bisa memilih ada tab post dan blog ya. Nah, nanti kita akan mainkan keduanya. Kalau misalnya kita sudah masuk ke blog, tipe blok di bawah ini, nanti kita akan coba masuk ke tab blok ini ya. Oke, kita langsung aja ke bawah sini. Misalnya kita mau menambahkan seperti ini ya. Ini saya copy isi dari postingan kita. Nah, ini kan ada blok ya. Kalau kita mau tambah, nanti di sini ada tombol plus ya. Di situ ada add block. Kalau kita klik, maka di sini kita mau pilih apa? Kita mau pilih paragraf, image, heading, galeri, list, quote, seperti itu ya. Nanti silakan pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, nanti di sini kan kita paragraf. Di sini saya coba langsung pastekan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah
saya berhasil paste, atau kalau teman-teman mau ketik boleh ya, silahkan disesuaikan dengan selera. Nah, di sini ketika kita sudah menambahkan isi dari postingan kita, nah nanti yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di sini ada tab post dan blog ya, dimana kalau kita mau mengatur blog ini, maka di sini kita bisa pilih di submenu ini ya. Nah, nanti misalnya font size-nya kita mau small ya, nah nanti dia akan menyesuaikan ukurannya lebih kecil. Kalau misalnya kita default, dia lebih besar sedikit ya. Nah, nanti silakan sesuaikan dengan selera. Kemudian di sini di bawahnya ada line height ya, artinya tinggi dari baris ini ya, per baris ini. Kalau misalnya saya kecilkan, coba teman-teman lihat, dia merapat seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi silakan sesuaikan dengan selera teman-teman maunya seperti apa ya. Kalau defaultnya itu 1,4 ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengatur warna color dari setiap post ya. Nah, di sini kan kita tidak biasanya kan kalau kita mau beri warna, kita blok dulu seperti ini. Nah, di sini bedanya kalau kita sudah menggunakan tipe blok begini, kita tidak perlu memblok lagi teksnya ya, karena dia akan otomatis. Contohnya kayak tadi kita ubah ukuran teks, maka dia otomatis berubah. Kemudian kalau kita ubah di sini warna, misalnya saya ubah warnanya menjadi putih, nah dia otomatis berubah semuanya ya. Kalau kita mau kembalikan, kita boleh clear atau custom color juga boleh ya, custom warna tulisannya kita mau warna apa. Misalnya mau warna merah begitu boleh, terserah ya, sesuai dengan selera lah ya. Di sini saya default aja warna hitam. Kemudian background color begitu juga, kalau kita mau ubah ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini kalau misalnya mau warna putih begini boleh ya, atau default juga boleh ya, terserah dari teman-teman nah mau seperti apa ya. Nah, atau teman-teman mau drop cap begini ya. Kalau saya aktifkan, perhatikan, nah M-nya menjadi besar seperti ini ya. Nah, ini kan biasanya di awal dari paragraf ya, paragraf pertama. Nah, namun kalau misalnya teman-teman mau buat seperti ini boleh, kalau tidak juga tidak masalah ya, ini di uncheck aja. Oke, seperti itu. Ini untuk HTML-nya tidak perlu kali ya. Kita coba yang lainnya. Nah, ini kan paragraf ya. Ini kita ambil blok untuk paragraf. Kalau misalnya teman-teman mau ubah seperti legend ya, kemudian menebalkan atau memiring ya. Misalnya nih di sini saya mau tebalkan belajar pemrograman web. Ini saya blok, kemudian saya klik simbol B ini ya, atau bold ya, maka dia akan berubah menjadi tebal. Kalau misalnya ini saya blok untuk yang online, kemudian saya mau miring kan seperti ini, boleh ya. Nah, nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini kalau misalnya legendnya mau diganti, misalnya center, boleh ya. Nah, nanti silakan sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita coba menambah blok baru ya. Nah, cara menambah blok baru gimana? Di sini teman-teman bisa juga pilih ya. Nah, ini kan kita beberapa blok yang bisa kita pilih. Nah, di sini juga ada tombol plus ya. Nah, ketika kita klik, maka di sini kita bisa menambah blok macam-macam ya. Nah, kita bisa menambah paragraf, heading, sama seperti yang tadi, list, kemudian kode, klasik, sampai dengan seterusnya ya. Nah, misalnya kita mau menambah list ya, ini saya klik list ya. Nah, maka di sini saya coba tambahkan seperti ini ya. Ini saya coba tambahkan heading terlebih dahulu ya. Ini saya cancel. Cara cancelnya itu di blok aja, kemudian klik titik 3 ini ya, kemudian remove block ya. Nah, caranya untuk menghapus blok begitu. Nah, kemudian kita tambahkan untuk paragraf aja. Oke, seperti itu kita sudah menambah paragraf lagi. Kemudian selanjutnya kita ambil untuk list ya. Nah, misalnya di sini kan tapi pernahkah berpikir bla 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 bla, langkah-langkah untuk memulai belajar web itu apa aja. Nah, kita tambah list misalnya. Nah, nanti ini kita coba copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, nanti dia otomatis jadi seperti itu. Ini adalah dalam bentuk list ya. Nah, lalu selanjutnya misalnya kita mau menambah di tengah-tengah sini ya. Nah, ini misalnya kita klik add block, di tengah-tengahnya kita mau tambah gambar misalnya.
Nah, cara nambah gambar gimana? Tinggal kita klik yang tadi ya, kita klik add image. Nah, nanti di sini kita mau melalui upload, media library, atau insert from URL ya. Misalnya kita mau upload. Nah, nanti kita tinggal pilih aja posisinya ada di mana ya. Misalnya saya ada di E, kemudian kebutuhan belajar WP, artikel 1. Nah, misalnya saya pilih gambar ini. Nah, lalu nanti dia akan otomatis masuk ke dalam sini ya. Nah, kalau sudah masuk di sini seperti yang tadi ya, settingan bloknya kita bisa lihat di sini. Oleh karena ini gambar, nah ini kita bisa pilih ya, kita mau dia melengkung atau rounded seperti ini, border, frame ya, terserah ya dari teman-teman mau pilih yang mana ya. Kemudian di sini captionnya apa? Kalau misalnya ini, misalnya coding menggunakan sublime text, contoh ya. Kemudian di sini kalau misalnya teman-teman mau tambah alt text-nya juga boleh ya. Nah, oke, kalau sudah kita buat seperti itu, lalu kita coba preview ya. Kalau misalnya kita mau coba lihat hasilnya bagaimana, coba kita bisa lihat preview di sini. Silakan teman-teman klik preview, kemudian preview in new tab ya. Nah, kalau kita klik ini maka dia akan buka tab baru. Nah, kalau sudah kita dibukakan tab baru, nanti kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah postingan kita ya. Kemudian ini ada gambar yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini ada list yang sudah kita masukkan juga ya. Nah, namun di sini belum masuk ke dalam postingan kita ya. Nah, kenapa? Karena ini masih draft ya. Ini masih draft, kita belum publish ya. Kita masih simpan ke draft. Kemudian kalau misalnya di sini kita mau preview lihat tablet juga boleh ya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Nah, kira-kira kalau postingan kita dilihat dari tablet tuh gimana modelnya? Terus kalau dari mobile gimana? Nah, kalau dari HP tuh modelnya seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman lihat masih jelek ya. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan template yang kita gunakan ya. Nanti dia akan lebih bagus hasilnya. Oke, kalau sudah kita coba cancel. Lalu kita coba edit lagi. Misalnya di sini kita mau masukkan contoh coding ya. Nah, gimana caranya masukin contoh coding? Ini kita bisa add blok lagi ya. Di sini kita add simbol plus, ini kita klik, kemudian kita pilih kode. Nah, nanti di sini kita tinggal masukkan codingannya ya. Misalnya saya masukkan codingan ini, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba preview kalau dari mobile gimana. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya ketika kita buka situs tutorial pemrograman, itu nanti ada seperti ini ya, misalnya codingannya, kemudian ini kita bisa seret seperti ini kalau kita buka dari HP ya. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu caranya untuk membuat untuk postingan kode ya, kode program seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita coba untuk menambah heading ya. Nah, coba kita tambah heading, klik add lagi, kemudian heading ini ya. Heading kita coba masukin yang ini, langkah awal untuk belajar pemrograman web. Kita copy, kemudian di sini kita bisa pilih ya, kita mau headingnya berapa, H2, H1. Kalau H1 kan dia lebih besar, H2 sedang, H3 seperti ini. Kita pilih H3 ya. Kemudian coba kita ambil yang ini, kita buat jadi quote ya. Kita add lagi, kemudian kita pilih quote. Lalu nah di sini kan dia tampilannya, kemudian kita pastekan. Nah, nanti dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini bagaimana caranya ketika kita mau heading ini di atasnya ya. Nah, caranya gampang, tinggal kita klik bloknya, kemudian kita drag. Nah, ini kan sampai kelihatan kayak gambar tangan bersiap untuk menyeret ya. Kalau sudah ada muncul tulisan drag begini, kita klik aja, tahan, kemudian kita arahkan ke bawah headingnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mudah sekali, tinggal kita seret-seret, tidak perlu copy paste lagi ya. Oke, selanjutnya kita coba tambah, ini kan tadi quote ya, kita coba tambah
misalnya ini ya, full quote ya. Kita coba klik. Nah, nanti kita tambahkan di sini, misalnya kita ambil yang ini. Kita ambilkan di sini, kita pastekan. Nah, lalu misalnya ini saya cut, kemudian saya masukin di sini. Nah, kebetulan ini contoh paragraf ini saya ambil, atau contoh postingan ini saya ambil dari decoding ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau akses webnya silahkan. Oke, kalau sudah, kita pindahkan lagi ini ke bawah. Caranya sama seperti tadi. Oke, seperti itu. Kalau sudah, coba kita preview lagi. Oke, sudah masuk ya. Nah, jadi begini model dari postingan kita. Oke, sekarang kita coba belajar bagaimana cara save-nya. Nah, untuk save-nya bagaimana? Kalau misalnya di sini sidebar-nya belum kelihatan, kita bisa klik ini menu simbol setting ini, kita klik, maka dia akan muncul kembali. Nah, lalu kita kan mau posting ya, maka kita masuk ke tab post, bukan blog lagi ya. Misalnya di post, kemudian di sini visibility-nya kita buat public, kemudian format postnya ini, postingan kita ini tentang apa? Tentang audio kah, chat kah, galeri kah, image, atau sampai seterusnya. Nah, oleh karena kita teks biasa, maka kita buat standar aja. Lalu ini kita biar seperti ini. Nah, lalu permaling ya. Nah, permaling ini kalau misalnya mau diedit boleh, mau juga tidak masalah ya. Ya, jadi di sini fungsinya kita bisa setting slug-nya ya. URL-nya kita bisa custom. Misalnya kita tidak mau terlalu panjang seperti ini, boleh kita hapus sebagian ya. Nah, namun di sini saya biarkan aja default seperti ini. Kemudian kategorinya ya, kategori. Nah, ini masuk ke mana ya? Postingan kita masuk ke mana? Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat kategori ya. Nah, maka di sini kita misalnya pilih kategori artikel ya. Kemudian uncategorisnya ini kita hilangkan centangnya. Jadi dia masuk ke artikel. Kemudian tagsnya misalnya di sini kita mau tambahkan ya. Tinggal kita klik aja misalnya belajar web. Lalu kita pisahkan dengan koma ya. Di sini kita pisahkan dengan koma. Lalu misalnya pemrograman web ya, lalu web misalnya PHP, WordPress. Nah, jadi banyak ya, tagnya banyak. Ini tag ini untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya tag ini untuk memudahkan Google dalam mencari artikel kita ya. Jadi kalau misalnya ada user atau orang mencari tentang belajar web, keywordnya, maka tag kita ini masuk ke dalam keyword yang dicari ya, maka potensi artikel kita ditemukan lebih besar. Jadi fungsi tag ini besar sekali untuk SEO ya. Lalu selanjutnya adalah fitur image. Fitur image ini kayak gambar unggulan ya, atau thumbnail kita. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan postingannya. Misalnya di sini kita klik. Nah, sini kan ada yang sudah pernah saya upload ya, maka dia masuk ke media library. Kalau belum, maka kita akan masuk ke tab upload file ya. Nah, misalnya di sini kita klik upload file. Nah, kita pilih ya gambar apa yang kita mau posting ya. Misalnya di sini saya mau posting yang ini, boleh kita klik aja, kemudian open. Nah, nanti dia masuk di sini sama ya. Jadi jangan khawatir, ini cuma contoh ya. Nah, lalu di sini kalau mau di setting boleh, kalau tidak juga tidak masalah, langsung aja kita set fitur image. Oke, kalau sudah nanti dia masuk ke sini. Kalau sudah ini kita biarin aja. Kemudian discussion ini, nah ini kalau misalnya teman-teman mau membolehkan orang-orang melakukan komentar, maka ini dicentang. Kalau tidak, maka kita bisa allow-nya ini kita hilangkan ya, atau centangnya ini kita hilangkan. Misalnya kita mau menambahkan kolom komentar, kita coba centang ya. Kalau sudah, boleh kita klik publish ya. Kalau sudah semua di setting, kita boleh klik publish. Oke, kalau sudah publish. Nah, kalau sudah publish, maka ketika kita refresh di sini, ini kan masih satu ya. Ketika kita refresh, maka postingan kita yang tadi akan masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah postingan kita yang kedua ya.
setelah yang pertama defaultnya itu hello world seperti ini. Nah, ini kita sudah masukin artikel kita yang kedua ya. Nah, namun ini masih berhamburan ya, tidak karuan, tapi tidak masalah. Di sini kita cuma belajar untuk menambahkan postingannya. Nah, jadi setelah kita klik continue reading ini, maka dia akan mengarahkan ke detail dari berita kita ya, atau artikel kita. Nah, lalu di sini ada untuk komen ya, misalnya di sini kita coba komen tes. Nah, maka di sini komen kita berhasil masuk ke tes. Nah, coba di sini saya nonaktifkan ya, nonaktifkan untuk komennya ya. Gimana caranya? Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, misalnya di discussion ini kita hilangkan centangnya ya. Di sini kita hilangkan centangnya, kemudian kita update, lalu di sini saya refresh. Nah, anggaplah artikel kita ini tidak perlu untuk menampilkan kolom komentar ya. Nah, nanti di sini dia akan hilang ya. Jadi text field untuk menambah komentar itu sudah dihilangkan, atau formnya sudah dihilangkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau kembalikan lagi, silahkan dicentang lagi kalau komennya ya, kalau sudah diupdate. Lalu kita boleh refresh lagi. Nah, maka kembali ya, form komennya seperti itu sudah kembali. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat postingan ya. Kalau misalnya teman-teman mau close boleh ya. Ini kita mau close, tinggal kita klik aja ini ya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil masuk ya. Nah, di sini sudah ada judul dari artikel kita atau postingan kita, langkah awal untuk memulai belajar pemrograman web ya. Nah, kemudian autornya ini adalah admin, kemudian kategorinya artikel, tagsnya itu ada beberapa yang sudah kita buat ya. Nah, lalu di sini kalau misalnya kita mau edit, tinggal klik edit ini. Ini quick edit ini kayak edit versi cepatnya lah ya. Kemudian kalau trust ini kalau kita misalnya mau hapus, kalau view ini kalau misalnya kita mau nge-view dari postingan kita seperti itu. Oke. Jadi saya rasa untuk menambah postingan di WordPress kita sudah berhasil ya sampai di sini. Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman kutak-atik lagi, silakan di explore lagi ya, silakan diutak-atik. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.